Ada saat ketika kegagalan terasa begitu besar, sampai ku tidak yakin apakah layak mencoba lagi. Suara di dalam kepala berkata sudah terlambat. Terlalu banyak yang hancur untuk dibangun kembali. Tapi Yesus datang bukan ke tempat yang sempurna. Dia datang justru ke tempat yang paling berantakan. Dengan tangan yang sama yang menciptakan segalanya, Dia mulai mengerjakan yang baru dari yang tersisa. Setiap hari baru adalah undangan darinya untuk berdiri lagi meski kemarin ku jatuh. Bukan karena jatuhnya tidak nyata atau tidak sakit, tapi karena kasihnya lebih besar dari jatuhnya. Yesus memberiku keberanian untuk memulai lagi, bukan dengan pura-pura kemarin tidak terjadi, tapi dengan anugerah yang lebih besar dari masa lalu dan pangar yang menopang setiap langkah yang baru. Setiap langkah baru Dia ada. Bagus menyangkal 3 kali di malam yang dingin, namun Yesus yang bangkit menemuinya di tepi danau. Bukan dengan pertanyaan berapa kali kau gagal, tapi dengan pertanyaan apakah kau mengasihi aku. Di sana pemulihan dimulai bukan dari performanya, tapi dari kejujuran yang sederhana dan tulus. Yesus tidak membutuhkan versi terbaik dari Petrus, dan Dia tidak membutuhkan versi terbaikku juga. Hari ini adalah halaman baru yang masih kosong, dan Yesus memegang panahnya bersamaku. Apapun yang ditulis kemarin sudah ku serahkan, dan hari ini ku mulai lagi bersamanya. Yesus memberiku keberanian untuk memulai lagi, bukan dengan pura-pura kemarin tidak
janji yang Yesus simpan dalam firman-Nya, bahwa Dia berdiam di dalam pujian umat-Nya. Bukan hanya hadir sebagai tamu yang lewat, tapi tinggal dan menetap di tengah penyembahan. Ketika bibir ini membuka dan mulai memuji, ada yang bergerak di alam yang tidak terlihat. Hadirat-Nya turun dan memenuhi ruangan ini, dan segala sesuatu yang lain menjadi lebih kecil. Pujian bukan cara untuk mendapat sesuatu darinya, tapi cara untuk memberi tempat tinggal baginya. Ada perbedaan besar antara keduanya, dan yang kedua mengubah caraku menyembah. Yesus, Kau berdiam di dalam puji-pujianku, di setiap lagu yang ku naikkan kepadamu. Bukan karena laguku indah atau sempurna, tapi karena hati di balik lagu itu terbuka. Bahkan di hari ketika suara ini tidak merdu, bahkan di hari ketika kata-kata tidak mengalir, pujian yang lahir dari hati yang tulus itu lebih berharga dari pertunjukan yang paling indah. Yesus tidak mencari penyanyi yang terbaik, Dia mencari penyembah yang paling jujur, yang datang bukan untuk dilihat atau didengar, tapi untuk memberi tempat bagi kehadirannya. Ingin hidupku mencari tempat tinggalnya, bukan hanya di saat ibadah atau di gereja, tapi setiap saat, dari hari-hariku, di mana pujian ini mengalir tanpa berhenti. Yesus, Kau berdiam di dalam puji-pujianku, di setiap lagu yang ku naikkan kepadamu. Bukan karena laguku indah atau sempurna, tapi karena hati di balik lagu itu terbuka. Tinggallah di sini, Yesus, di dalam pujianku. Pikiran ini seperti pintu yang terus diketuk oleh kekhawatiran yang tidak mau pergi.
Satu masalah selesai, yang lain sudah antri. Dan hati ini tidak bisa menemukan tenang. Tapi ada sebuah janji yang kutemukan, bahwa damai Yesus akan menjaga hatiku. Seperti tentara yang berjaga di depan pintu, tidak membiarkan kecemasan masuk begitu saja. Syaratnya hanya satu kata, firman berkata, arahkan pikiranmu kepadaku saja. Bukan mengabaikan realita yang ada, tapi memilih di mana fokus itu bertumpu. Damai Yesus menjaga hatiku dari dalam, seperti penjaga yang tidak pernah tertidur. Ku arahkan pikiranku kepadamu hari ini, dan damai itu hadir melebihi yang ku mengerti. Pikiran yang diarahkan kepada Yesus bukan pelarian dari kenyataan yang ada, tapi tempat tertinggi untuk melihat segalanya dari sudut pandang yang lebih benar dan luas. Di sana masalah tidak menghilang begitu saja, tapi ukurannya berubah ketika ku melihatnya yang jauh lebih besar dari semua yang menanjam. Dan kebesarannya membuat hatiku bisa bernafas. Malam ini ku alihkan semua yang berputar di kepala, dan ku tetapkan pandanganku kepadamu saja. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena kau yang memegang semuanya itu. Kau yang memegang hatiku aman di dalam penjagaan damai-Mu. Tidak semua yang menyakitkan itu sia-sia. Tidak semua luka berakhir tanpa makna. Yesus yang paling memahami hal ini, Dia yang menderita paling dalam menghasilkan yang paling besar. Di balik salib yang paling gelap dalam sejarah, tersembunyi rencana yang paling indah dari semua. Dan prinsip yang sama masih berlaku hari ini, bahwa di tangannya tidak ada rasa sakit yang terbuang. Ku tidak diminta untuk menikmati penderitaan, tapi untuk mempercayai Dia yang ada di dalamnya.
Ada perbedaan besar antara keduanya, dan kepercayaan itu mengubah caraku menambung. Yesus mengubah rasa sakitku menjadi sesuatu yang suatu hari akan punya arti dan tujuan. Ku tidak tahu semua jawabannya sekarang, tapi ku percaya tangannya yang memegang semuanya, yang memegang semuanya. Tidak ada yang sia-sia. Luka yang paling dalam sering melahirkan empati yang paling tulus kepada sesama. Yang pernah menderita bisa menemani yang menderita dengan cara yang tidak bisa diberikan yang belum pernah. Dan di sana aku mulai melihat sesuatu, bahwa perjalananku bukan hanya tentang diriku. Ada orang yang akan tertolong oleh ceritaku, cerita yang belum selesai tapi sedang ditulisku. Tidak memilih rasa sakit ini untuk datang, tapi ku memilih untuk tidak membuangnya. Percuma ku taruh di tangan Yesus, dan ku percaya bahwa di tangannya bahkan ini akan berguna. Yesus mengubah rasa sakitku menjadi sesuatu yang suatu hari akan punya arti dan tujuan. Tidak tahu semua jawabannya sekarang, tapi ku percaya tangannya yang memegang semuanya. Di tanganmu tidak ada yang pernah sia-sia. Ku tumbuh di dunia yang memuji kemandirian, yang berkata kuat berarti tidak butuh siapapun. Dan tanpa sadar ku membawa cara pikir itu ke dalam hubunganku dengan Yesus juga. Ku mencoba menjalani iman dengan kekuatanku, berusaha menjadi murid yang tidak merepotkan. Tapi semakin ku mencoba berdiri sendiri, semakin ku merasakan betapa rapuhnya aku. Yesus tidak memanggil orang yang sudah kuat, Dia memanggil orang yang mau bergantung
Ketergantungan bukan kelemahan di kerajaannya. Justru itulah cara hidup yang paling benar. Ku memilih bergantung kepadamu Yesus, bukan karena ku tidak punya pilihan lain, tapi karena ku sudah mencoba yang lain. Dan hanya Kau yang benar-benar menopangku. Hanya Kau yang menopang. Hanya Kau. Hanya Kau. Anggur yang baik tidak tumbuh dari dirinya sendiri. Dia butuh pokok yang menghidupinya setiap hari. Begitu juga dengan hidupku yang bergantung pada aliran hidup yang datang dari Yesus. Tanpa Dia ku tidak bisa menghasilkan apapun yang bernilai kekal dan bermakna sungguh. Tapi di dalam Dia bahkan yang kecil dan lemah bisa menghasilkan buah yang melampaui dirinya. Hari ini ku lepaskan usaha untuk mandiri dari Dia yang memang adalah sumber hidupku. Ku bukan cabang yang bisa hidup tanpa pokok, dan ku bersyukur tidak perlu menjadi itu. Ku memilih bergantung kepadamu Yesus, bukan karena aku tidak punya pilihan lain, tapi karena aku sudah mencoba yang lain. Dan hanya Kau yang benar-benar menopangku. Di dalam-Mu ku menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Ada suara yang terus bertanya, siapa kamu? Yang mengukur nilaimu dari apa yang kau hasilkan. Yang berkata kau harus membuktikan dirimu dulu sebelum layak mendapat tempat di meja itu. Tapi di hari Yesus dibaptis, sebelum satu mukjizat, suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Persetujuan itu bukan untuk pelayanannya, tapi untuk keberadaannya yang saja sudah cukup. Dan suara yang sama berbicara kepadaku melalui Yesus yang menjadikanku anak Bapa. Sebelum ku melakukan apapun hari ini, ku sudah dikasihi dan disetujui olehnya. Ku adalah anak yang dikasihi oleh Bapa, bukan karena prestasiku atau kelayakanku
Identitas ini diberikan, bukan diperoleh, dan tidak ada yang bisa menambilnya dariku. Tidak ada yang bisa, ini milikku. Berapa banyak yang ku lakukan hari ini, tidak menambah atau melurangi kasihnya. Ku bekerja bukan untuk mendapatkan kasih itu, tapi karena kasih itulah yang mendorongku bekerja. Ada perbedaan yang mengubah segalanya, antara bekerja untuk kasih dan bekerja dari kasih. Yang pertama melelahkan dan tidak pernah cukup, yang kedua membebaskan dan penuh dengan sukacita. Di hari ketika ku merasa paling tidak layak, ku kembali ke kebenaran yang paling dasar ini. Ku adalah anak yang dikasihi oleh Yesus, dan itu tidak berubah apapun yang terjadi hari ini. Ku adalah anak yang dikasihi oleh Bapa, bukan karena prestasiku atau kelayakanku. Identitas ini diberikan, bukan diperoleh, dan tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Anak yang dikasihi, itulah siapa aku selamanya. Di dunia yang sering terasa seperti angka, di mana orang menjadi data dan statistik, ada yang memanggil bukan dengan kategori, tapi dengan nama yang paling pribadi milikku. Maria mendengar satu kata di kebun itu, namanya sendiri yang disebut oleh Yesus. Dan di dalam satu panggilan nama itu saja, semua keraguannya runtuh seketika. Yesus tidak mengenal aku secara massal, bukan sebagai bagian dari kelompok atau golongan. Dia mengenalku satu persatu secara pribadi, dan memanggil dengan nama yang paling dalam. Yesus, kau memanggil namaku secara pribadi, bukan sebagai satu dari sekian banyak orang. Di dalam panggilan itu ku mendengar kasih-Mu yang terlalu personal untuk diabaikan. Begitu
saja terlalu personal. Dia memanggilku, dia memanggilku. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, masing-masing dengan nama dan karakternya. Bukan mengelola kawanan secara keseluruhan, tapi mengenal setiap yang satu dengan penuh. Dan aku adalah salah satu yang dia kenal itu, dengan semua keunikan dan keanehanku. Yesus tidak menstandardisasi cara dia mengasihiku. Dia mengasihi dengan cara yang hanya cocok untukku. Ketika ku merasa hilang di tengah keramaian, ku ingat suara yang pernah menyebut namaku. Dan dalam ingatan itu ku menemukan diriku lagi dikenal dan dikasihi secara pribadi olehnya. Yesus, kau memanggil namaku secara pribadi, bukan sebagai satu dari sekian banyak orang. Di dalam panggilan itu ku mendengar kasih-Mu yang terlalu personal untuk diabaikan begitu saja. Namaku dan itu mengubah segalanya. Semakin ku mengenal Yesus, semakin ku ingin tahu ada kedalaman dalam dirinya yang tidak ada habisnya. Setiap lapisan yang ku temukan membuka lapisan baru, dan proses ini tidak pernah membosankan bagiku. Bukan seperti pengetahuan yang bisa habis dipelajari, tapi seperti samudra yang tidak pernah bisa ku ukur. Setiap kali ku masuk lebih dalam, ku menemukan lebih banyak alasan untuk terus menyelam lebih jauh. Mengenal Yesus bukan tujuan yang pernah selesai. Ini adalah perjalanan yang semakin indah tiap harinya. Dan yang paling mengagumkan dari semua ini adalah Dia yang lebih bersemangat dikenal dari yang mengenal. Setiap hari ku menemukan Yesus yang baru lagi, bukan Yesus yang berbeda, tapi yang lebih dalam. Kasih yang kemarin sudah luar biasa itu, hari ini terasa lebih dalam lagi dari sebelumnya. Ada sukacita yang datang dari proses kini yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Semakin ku habiskan waktu bersamanya, semakin dunia ini tidak bisa mengisi seperti Dia. Paus yang sudah begitu
kepadanya. Setiap hariku ku menemukan Yesus yang baru lagi. Bukan Yesus yang berbeda, tapi yang lebih dalam, kasih yang kembali, sungguh luar biasa itu. Hari ini terasa lebih dalam lagi dari sebelumnya. Semakin ku kenal Yesus, semakin ku mencintainya. Pikiran ini sering pergi ke dua tempat sekaligus, ke masa lalu yang sudah tidak bisa diubah, atau ke masa depan yang belum tentu terjadi. Dan hari ini berlalu tanpa pernah benar-benar kuhuni. Yesus tidak pernah menyebut dirinya aku adalah, atau aku akan menjadi, tapi aku adalah. Keberadaannya selalu dalam bentuk sekarang, dan Dia mengundangku untuk hadir di sini juga. Kemarin sudah ada di tangannya dan aman, besok juga sudah ada di tangannya dan aman. Yang tersisa adalah hari ini yang ada di tanganku, dan cara terbaik mengisinya adalah bersamanya. Yesus ajari aku hadir di hari ini sepenuhnya, tidak setengah hati karena terlalu banyak berpikir. Disinilah kasih-Mu paling bisa ku rasakan. Di momen ini bukan yang sudah atau yang akan. Di sini bersamamu. Ada begitu banyak yang ku lewatkan selama ini, karena hadir secara fisik tapi tidak sungguh. Percakapan yang ku dengar tapi tidak ku dengar. Keindahan yang ada tapi tidak ku lihat. Yesus hadir sepenuhnya dalam setiap perjumpaan. Tidak ada yang merasa diabaikan di hadapannya, dan cara hidup seperti itulah yang Dia ajarkan kepada siapapun yang mau belajar darinya. Tuhan takkan semua yang bukan hari ini
dan bersama orang-orang yang Dia tempatkan di hidupku. Yesus ajari aku hadir di hari ini sepenuhnya, tidak setengah hati karena terlalu banyak berpikir. Disinilah kasih-Mu paling bisa ku rasakan. Di momen ini bukan di yang sudah atau yang akan. Hari ini adalah hari dan ku ingin benar-benar ada. Ku mulai hari ini dengan nama-Mu di bibir, dan ku ingin mengakhirinya dengan nama yang sama. Bukan karena ritual atau kebiasaan belaka, tapi karena Kau memang adalah pusat dari segalanya. Sebelum kata pertama ku ucapkan hari ini, Kau sudah ada menunggu di awal hari ini. Dan setelah kata terakhir ku ucapkan malam ini, Kau masih akan ada ketika semua sudah sunyi. Hidup yang bermakna bukan yang paling sibuk atau yang paling banyak menghasilkan sesuatu, tapi hidup yang setiap halamannya ditulis dengan Yesus sebagai pena dan juga tintanya. Yesus, semua dimulai dari-Mu dan berakhir di-Mu. Di antara itu Kau ada di setiap langkahnya. Ku tidak ingin satu hari pun berlalu tanpa-Mu, karena hari tanpa-Mu adalah hari yang paling miskin. Jalani setiap hari bukan tentang tidak pernah jatuh atau gagal, tapi tentang selalu kembali ke titik yang sama, bahwa Yesus